Kemudian gimana kemudian peta politik di Pilpres 2024? Siapa kira-kira yang akan diuntungkan di wilayah NTB ini begitu? Dalam konjungtur politik, dalam kontestasi sebelumnya, dan melihat aspek sosio-psikologis masyarakat NTB secara umum, khususnya ya Lombok Tengah misalkan, ini tentu sebelumnya di tahun 2019 dulu cukup telak ya, Prabowo Subianto memenangkan suara di NTB atas Pak Jokowi, dan sekarang kita lihat dari kontestasi yang kemungkinan akan bertarung untuk calon presiden, salah satunya Ganjar Pranowo, Pak Anies Rashid Baswedan, dan kemungkinan Pak Prabowo Subianto. Kalau dilihat dari konstelasi, dilihat dari dialektika yang berkembang, fenomena-fenomena di tingkat masyarakat kita di Lombok Tengah secara khusus dan NTB ya secara umum, saya kira ini akan menjadi pertarungan yang asik ya. Karena dulu sebelumnya Prabowo boleh dikatakan sangat riang gembira suaranya di NTB ini, tapi ini akan terjadi semacam peralihan suara yang cukup signifikan, bukan ke Pak Prabowo maupun ke Ganjar, saya lihat ke Pak Anies. Kenapa? Dalam tipologi masyarakat kita ada semacam nilai-nilai yang memang sebenarnya andaikan Anies ketika itu bertarung di 2019 dan Prabowo terlibat, saya kira Anies akan tetap mampu mengatasi suara Prabowo. Dan sekarang ini kebetulan bertemu, walaupun dalam konteks untuk meraih vote getter dan lain sebagainya, dari mana suara yang ada, kedekatan emosional itu saya lihat justru nanti dan kecenderungan politik itu akan bergerak ke arah Pak Anies Baswedan. Seperti itu saya kira. Berarti saat ini Anies Baswedan diunggulkan ya, sementara untuk di NTB ini secara keseluruhan begitu? Alhamdulillah kalau saya lihat, ini lepas dari saya dari partai PKS, tapi secara objektif saya melihat dari opini-opini yang berkembang di tingkat masyarakat secara langsung maupun di suara-suara di medsos, walaupun memang ada akan kenaikan suara Ganjar ya, akan mengalami kenaikan, tapi tidak akan cukup signifikan untuk mampu bertarung suara ya dengan Anies. Karena apa? Anies ini, karena di Lombok ini ada kultur ya, kultur Islaman yang walaupun sesama-sama NU, misalkan di wilayah Jawa atau yang lain, di Lombok ini ada perbedaan-perbedaan yang mungkin agak-agak sedikit dengan wilayah-wilayah lain. Dan di sini kultur itu membawa nuansa yang saya kira lebih memikat kepada Anies ini dianggap sebagai salah satu representasi untuk menjawab keresahan bangsa kita saat ini. Dan saya kira di Lombok Tengah ini dan NTB secara keseluruhan, dan itu bisa nanti kita buktikan Anies lah yang akan berada di puncak. Tentu terkait dengan apakah signifikan atau tidak suaranya, karena ini ada 3 kontestan yang akan bertarung. Nanti akan kita lihat. Tapi saya kira Anies akan mampu meraih suara di atas kedua kandidat yang lain tersebut. Kalau boleh membandingkan Pak Ketua, kira-kira seperti apa persentase kemenangan antara 3 capres ini, mulai dari Ganjar, kemudian Prabowo sama Anies begitu? Tentu karena kita tidak menggunakan kacamata statistik, survei ya, katakan survei atau apa, tapi secara fenomenologi ada sebuah pendekatan dalam mendekati dalam masyarakat, misalkan itu fenomenologi, itu apa yang terjadi, pendekatan yang menunjuk pada kehadiran hari ini, artinya baik terkait dengan opini masyarakat, termasuk juga aspirasi, termasuk juga suara-suara dari bawah. Tentu saya lihat ini dari secara fenomenologis ini akan memang jatuh kepada kemungkinan pada Anies. Soal berapa
kemungkinan persentasenya tentu tidak bisa kita Iya, iya. tebak secara serampangan. Oke. Tapi saya bisa, kalau saya melihat dari pilpres sebelumnya dan sekarang, yang dulu representasinya ada Prabowo dan sekarang jatuh saya lihat kepada Anies, maka ini dari 3 calon ini, jika ini tiga-tiganya Oke. bertarung ya, Iya, iya, iya. tiga-tiganya Oke. bertarung, saya kira Anies akan berada di angka, di margin di angka di 40%. Jadi Oke. itu Untuk yang Anies ya. 40 atau sampai 60%. Oke. Itu untuk Anies. Nah, yang baik, dan Prabowo mungkin akan di bawah itu sekitar di angka 20 dan seterusnya. Oke. Nah, ini tapi saya tidak mengatakan dalam konteks survei secara fixed ya, secara pasti, tapi lebih kepada pengamatan secara fenomenologis, pengamatan secara sosio dan psikologis termasuk demografis masyarakat NTB secara Oke. umum. Kemungkinan dan potensi kemenangan Anies di angka 40-60% itu sangat besar menurut saya. Oke, siap.